Selamat pagi, saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai semua kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita satu diri dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dengan berkat Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami pada hari ini. Namun sebelumnya kami mau mendengarkan sapaan Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara, ajaran Tuhan Yesus ini tertulis juga di dalam Injil Matius yang merupakan bagian dari khotbah di atas bukit. Ajaran Tuhan Yesus di atas bukit itu merupakan ajaran yang sangat luar biasa, yang sangat mengejutkan, yang sangat radikal, yang sangat revolusioner. Sebagai contoh, Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 6 ayat 27 dan seterusnya, kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, bukankah itu ajaran yang sangat revolusioner, yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah dilakukan sebelum yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dalam ilustrasi yang terdapat di latar belakang video ini, diperlihatkan ekspresi orang-orang yang terkejut, yang heran, dan barangkali tidak dapat menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit itu tersebut. Itulah sebabnya Yesus memulai ajarannya dengan kata-kata, kepada kamu yang mendengarkan aku, itu berarti bahwa Yesus mengajarkan suatu ajaran yang luar biasa yang belum pernah diajarkan oleh orang lain sebelumnya. Oleh karena itu, orang yang mengikuti ajaran Yesus adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang istimewa. Orang lain mengajarkan, kasihilah sesamamu, yaitu orang-orang yang mengasihi kamu atau orang-orang yang seiman denganmu. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apa jasamu? Orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dan kalau kalian berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kalian, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat begitu. Kalian seharusnya bukan seperti itu. Itu berarti, saudara-saudara, seorang pengikut Yesus harus melampaui kasih atau ukuran-ukuran yang biasa terlihat di dunia ini. Melampaui yang diberikan di dunia ini. Di luar pengikut Yesus, orang biasanya melakukan perbuatan baik demi keuntungan diri sendiri juga. Misalnya, menolong orang lain dengan harapan bahwa pada waktu yang akan datang, orang itu akan berbuat baik juga kepada kita sebagai balasan atas perbuatan kita. Itu yang biasa dilakukan di dunia ini.
Namun Yesus memanggil kita, saudara-saudara, untuk mengasihi bagaimanapun respons orang terhadap kasih yang kita berikan kepadanya. Standar kasih yang begitu tinggi mungkin terasa sulit untuk dilakukan di dalam dunia nyata. Karena itu, saudara-saudara, untuk melakukan ajaran Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Namun itulah standar Allah bagi kita, murid-muridnya yang sejati. Sebagai anak-anaknya, kasih kita kepada orang yang memperlakukan kita dengan buruk, kasih kita kepadanya itu seharusnya mencerminkan kasih Allah kepada kita yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apakah ajaran Yesus itu dapat dilakukan di dunia nyata? Apakah dapat dipraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara, Kristus bukan memberikan ajaran yang omong kosong, ajaran yang tidak berarti sama sekali. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah ajaran yang dapat dilakukan oleh manusia, oleh murid-muridnya, oleh pengikut-pengikutnya, oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Memang saudara-saudara, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mungkin untuk melakukan semua apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan dorongan Roh Kudus yang menguatkan kita, kita akan dapat dan boleh melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Kita akan mampu untuk melakukannya. Saudara-saudara, apakah kita ingat kata-kata yang diucapkan oleh Yusuf ketika dia sudah menjadi penguasa yang tinggi di negeri Mesir? Dan pada waktu itu, saudara-saudaranya juga sudah berkumpul di Mesir pada waktu itu. Dan pada suatu hari, dia memanggil saudara-saudaranya untuk berkumpul di sekelilingnya. Lalu Yusuf berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir dahulu." Dapat kita bayangkan, saudara-saudara, bagaimana terkejutnya saudara-saudara Yusuf pada waktu itu mendengar kata-kata Yusuf, bahwa inilah Yusuf yang mereka jual, yang mereka perlakukan dengan tidak baik pada waktu yang lampau. Mereka semuanya tentu ketakutan, saudara-saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya itu? Katanya, "Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya dulu. Sebenarnya Allah sendirilah yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang." Seharusnya Yusuf memang marah, saudara-saudara, karena dia dapat saja membalas apa perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada waktu yang lalu terhadap dirinya. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf berpikiran positif. Dan karena imannya kepada Tuhan, dia dapat melihat apa yang baik di balik tindakan-tindakan saudaranya yang jahat kepadanya. Oleh karena imannya kepada Tuhan, dia dapat melihat makna yang baik, pekerjaan Tuhan yang baik di balik kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya terhadap dirinya sendiri. Malahan dia berkata, "Sebenarnya Allah sendiri yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang." Itu berarti bahwa di dalam perbuatan yang jahat sekalipun, Tuhan dapat berbuat atau melakukan yang baik atau mengubah menjadi baik perbuatan yang jahat tersebut. Saudara-saudara,
Yesus yang mati di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, kasih-Nya yang luar biasa kepada kita, dengan kekuatan dorongan dari Roh Kudus kepada kita, kita tentu akan mampu untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat bermurah hati kepada orang lain, sama seperti Tuhan bermurah hati kepada kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pergulungan Parindu, Ngabang, dan Sei Asam. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada umat Tuhan di perpulungan Parindu, Ngabang, dan Sei Asam untuk menyatakan kemurahan hati sesama mereka, demikian juga untuk menyatakan kemurahan hati kepada anggota masyarakat di mana mereka Tuhan tempatkan. Terutama untuk pos PI di Sei Asam, nyatakanlah kasih dan kemurahan Tuhan melalui umat Tuhan dan para penginjil di sana, agar makin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, sebagai Juru Selamatnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara dan pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati presiden kami dan seluruh jajaran pemerintahan di bawahnya sampai ke desa-desa. Kiranya Tuhan memampukan mereka semua untuk melakukan yang terbaik untuk negara dan rakyat Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan karena pandemi COVID-19 makin berangsur kurang di negara kami ini. Kiranya Tuhan dengan pertolongan yang Tuhan berikan pada hari-hari yang akan datang ini, kami dapat hidup normal kembali dan umat-Mu dapat mewujudkan kemurahan hati kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkan kiranya doa kami ini. Amin.